Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan atau materi lanjutan yang dari mana video pembuka tadi. Yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu adalah kebijakan ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Ada 7 bagian yang akan Bapak jelaskan, yaitu yang pertama ada kebijakan Gunting Syafruddin, yang kedua sistem ekonomi gerakan Benteng, yang ketiga nasionalisasi Djavans Bank, yang keempat sistem ekonomi Alibaba, yang kelima persaingan finansial ekonomi, yang keenam rencana pembangunan 5 tahun, yang terakhir adalah Musyawarah Nasional Pembangunan. Oke, yang pertama akan Bapak jelaskan yaitu kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang. Caranya memotong semua uang yang bernilai 250 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950, yang dimana tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena memiliki uang 250 rupiah ke atas hanya orang-orang berkelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapatkan kepercayaan dari pemerintahan Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Yang dimaksud yang dipotong ini adalah misalkan duit kalian itu 5.000 dipotong 2. Nah, satu dipotong 2 kan jadinya nilainya itu 2.500. Sama juga yang kayak gini, yang satu dipakai sebagai alat pembayaran, yang satu untuk dikembalikan ke bank misalkan, bisa gitu, bisa di bahasa itu di huruf-hurufakan gitu. Nah, oke, yang kedua ada sistem ekonomi gerakan Benteng. Sistem ini merupakan usaha pemerintahan Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang bersebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang keempat, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun, kurang lebihnya 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan ini ada beberapa poin menyebabkan program ini gagal. Yang pertama ada para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Yang kedua, para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Yang ketiga, para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
Yang keenam, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Dampaknya dari program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran belanja pada tahun itu sebanyak 3 miliar rupiah, ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga Menteri Keuangan Yusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah, sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor. Selanjutnya poin ketiga ada nasionalisme di Java Bank. Sering meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi di Javans Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintahan Belanda. Hal ini menghambat pemerintahan dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalis di Javans Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1991 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Gubernur BI yang pertama adalah Syafruddin Prawiranegara, pemilik saham yang diberi ganti rugi 110% dari harga nominal sahamnya. Yang keempat, ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Ishak Tjodro Hadisurjo, yaitu beliau adalah Menteri Perekonomian yang pada masa Kabinet Ali I. Tujuan dari program ini adalah yang pertama untuk memajukan pengusaha pribumi, yang kedua agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat, memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya etnis Cina atau etnis Tiongkok. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab pengusaha pribumi kurang pengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha dan pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. Oke, yang selanjutnya yang kelima ada sistem ekonomi FINEK, yaitu persaingan finansial ekonomi. Sistem ini adalah pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede pada tanggal 7 Januari 1956. Dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK yang isinya persetujuan FINEK, hasil KMB dibubarkan. Hubungan FINEK Indonesia dengan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan finansial ekonomi didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak.
Tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Dampaknya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Yang keenam, rencana pembangunan 5 tahun. Masa kerja kabinet pada masa liberal sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, yang inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastromidjojo II, pemerintah membentuk badan biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Yang terakhir ada yang ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan. Masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan secara rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Karena yang pertama adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. Yang kedua terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan. Yang ketiga timbul pemberontakan. Yang keempat membutuhkan biaya besar untuk menuntaskan pembentukan PRRI sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Yang kelima muncaknya ketegangan politik Indonesia Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata akhir masa demokrasi liberal. Nah, itu dari 7 poin, 7 kebijakan ekonomi pada demokrasi liberal pada tahun 1959. Dari beberapa penjelasan Bapak tadi, banyak yang menyebabkan kegagalan dalam kebijakan tersebut, ya dikarenakan tadi dari sebelum-sebelumnya kabinet-kabinet yang terlalu cepat berganti menyebabkan keadaan nasional menjadi tidak stabil yang berhubungan dengan ekonomi. Jika kalian ingin menambahkan materi dari Bapak atau ingin bertanya atau merasa tidak puas, kalian bisa silakan membaca buku LKS maupun buku paket maupun internet dan berbagai sumber. Jangan terpatok dari penjelasan dari Bapak tadi. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.